Adik-adik, siapa di sini yang punya kakek nenek yang berjalan dengan tongkat kayu? Atau mungkin adik-adik lihat di internet atau di TV atau di film bioskop. Ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang kalau sudah tua, mereka itu perlu tongkat, sebuah tongkat untuk bisa berjalan. Tapi ada loh seorang pemuda yang meskipun masih muda, dia berjalan dengan tongkat. Kenapa? Karena pemuda ini sudah pernah mengalami kecelakaan. Sehingga akhirnya pemuda ini tidak bisa berdiri dengan tegak. Sehingga ia memerlukan tongkat untuk bisa berjalan dengan tegak. Tetapi meskipun pemuda ini berjalan dengan tongkat, ia tidak putus asa untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan kakinya. Pemuda itu terus mencari dokter dan akhirnya pada suatu hari, ia bertemu dengan dokter luar negeri. Dokter ini berkata bahwa pemuda ini bisa sembuh. Dia bisa dioperasi sehingga kakinya disembuhkan dan dia bisa berjalan dengan tegak tanpa tongkat. Akhirnya pemuda ini pun mau dan akhirnya pemuda ini menjalankan operasi. Tetapi setelah menjalankan operasi, pemuda ini masih takut bahwa ia tidak bisa berjalan tegak. Akhirnya setelah operasi pun pemuda ini tidak mau melepaskan tongkat kayu tersebut dan akhirnya terus berjalan dengan tongkat kayu meskipun setelah dioperasi. Adik-adik, kita lihat di cerita ini. Pemuda ini meskipun sudah dioperasi, sebenarnya dia sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Tapi karena dia tidak berani melepaskan tongkat kayu tersebut, akhirnya dia terus berjalan dengan tongkat kayu meskipun dia sebenarnya sudah bisa tanpa tongkat kayu tersebut. Terkadang dalam hidup kita juga seperti itu. Kita punya kekhawatiran yang tidak bisa kita lepaskan. Padahal kita yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Contohnya waktu kita masih kecil. Kalau kita ke sekolah atau sekolah minggu, kita maunya papa mama temenin kita terus. Kita tidak mau papa mama pergi. Padahal Tuhan sudah memberikan guru-guru sekolah minggu yang baik, teman-teman yang baik. Jadi meskipun tanpa papa mama menemani, kita bisa mengikuti sekolah dan sekolah minggu dengan baik. Atau mungkin saat kita belajar untuk naik sepeda. Karena kita saking takut jatuh, akhirnya kita nggak berani pakai sepeda 2 roda. Kita terus mau sepeda yang 3 roda. Akhirnya karena ketakutan tersebut, kita nggak bisa maju-maju dan nggak bisa mengendarai sepeda 2 roda. Adik-adik, memang ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi ketakutan tersebut harus kita hadapi supaya kita bisa lebih maju. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Dan apapun tantangan kita, kekhawatiran kita, Tuhan pasti menyertai kita, melindungi kita. Tuhan akan membimbing kita, menguatkan kita, supaya kita bisa melewati segala kekhawatiran kita dan semua masalah kita. Jadi adik-adik, mari kalau kita takut, kita khawatir, kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa menghadapi ketakutan kita dan bergerak maju. Terus berjalan maju, menjadi anak-anak yang semakin hebat, semakin luar biasa. Demikianlah ilustrasi tongkat kayu. Semoga adik-adik belajar sesuatu yang penting dari cerita ini. Sampai jumpa di ilustrasi selanjutnya. Bye-bye!